Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis, di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Pada video kali ini, kita tidak hanya menyaksikan perbenturan argumentasi biasa, melainkan sebuah pertunjukan disorientasi intelektual dan kegagalan literasi akut dari penganut dogma. Di satu sisi, kita melihat Edis TV, seorang pembedah analitis yang dingin, berbasis data tekstual, dan berdiri teguh di atas literatur otoritatif. Namun di sisi lain, lawan-lawan bicara yang naik ke panggung Edis TV sama sekali tidak membawa argumen yang matang. Mereka masuk ke ruang diskusi hanya bermodalkan nekat, berasumsi tanpa data, dan terbukti tidak paham sama sekali dengan ajaran maupun isi kitab sucinya sendiri. Selamat menyaksikan. Oke, Abang Muslim. Oke, kita hari ini membahas soal Bang, statement kenalan Abang yang dulu bilang, Bang. Belum kenalan. Abang Muslim. Abang Muslim. iya, Muslim, Pak. Oke, baik, mantap. Oke. Semoga kita diskusi yang baik ya Bang ya. Diskusi yang baik, nggak usah maki-maki. Keras, yang penting benar. Oke. Bang, pernah dengar Ustadz bilang bahwasanya Muhammad suci, mulia? Pernah dengar? Sering ya? Ada beberapa, Bang. Oke. Coba, yang suci, manusia yang suci di dalam Al-Quran siapa? Manusia yang suci, tidak ada manusia yang suci, Bang. Cuman Oke, sebentar, tenang. Kalau Anda bilang tidak ada manusia suci dalam Quran, Anda betul-betul orang yang tidak pernah membaca Quran. Kalaupun Anda membaca Quran, pasti Anda tidak baca terjemahannya. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Ada Quran di situ? Ada Quran di situ? Ada Quran di situ? Gak usah pakai Quran, Bang. Gak usah pakai Quran. Jadi kan bahas Abang bilang statement suci itu bahwasanya kata Abang bilang bahwa Muhammad itu tidak suci gitu kan. Muhammad tidak suci itu tidak ada dari. Apakah delay ini suara saya ini ke dia nih teman-teman? Abang bisa dengar suara saya dengan baik? Dengar, Bang. Oh, delay ini. 1 tambah 1 berapa? 2. Oke, delay sekitar 1-2 detik. Oke, nggak apa-apa. Oke. Gini, Bang. Kalau misalnya Al-Quran berkata bahwa Isa itu suci, kira-kira mau Anda bantah atau tidak? Ayatnya mana, Bang? Oke, di dalam Quran surat Maryam. Oke, saya ambil Quran saya sebentar ya. Ya. Bentar, sabar. 1, 2, 30. Bentar ya Bang ya, sebentar ya. Ini saya lagi ngambilin. Sorry, sebentar. Kasih waktu 15 detik, sabar. Oke, ini dia sudah datang. Oke. Saya bukakan ya Quran surat Maryam. Quran surat Maryam. Surat Maryam ayat yang ke-19. Coba ya. Oke. Oke, saya balikkan kamera saya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Semoga Anda tidak mengingkari Al-Quran supaya Anda nanti Oke, kelihatan ya di sini ya. Ini surat Maryam ayat 19, betul? Betul? Oke. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak yang suci. Bentar, nih kok ada iklannya nih. Oke, ada di sini? Ada. Oke, jadi betul tidak bahwasanya Isa disebut sebagai orang yang suci? Betul. Betul. Baik. Sekarang
Oke. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda, di mana di dalam Quran manusia dikatakan suci selain daripada Isa? Kalau perspektifnya manusia, ini kan abang bilang tadi Bang, udah jangan ada jelas cerita, ayatnya. Bang, jangan cerita. Diskusi nggak boleh cerita. Tunjukkan satu ayat di dalam Quran, manusia suci selain Isa. Ya, betul lah, bisa. Oke, sebutkan, ada nggak selain daripada Isa? Sebut, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus kenapa ustadz-ustadz sekarang berkata Muhammad adalah manusia yang suci? Itu dalilnya dari mana? Itu dusta yang nyata. Coba, di mana dalilnya? Muhammad adalah orang suci. Yang ada Muhammad itu dikatakan di dalam Quran, satu, beda-bedain orang. Orang kaya diladenin, orang buta miskin dicuekin. Lu gak percaya Anda? Yang ada di dalam Quran, Muhammad takut manusia. Bang, kalau abang statement bilang Nabi Muhammad itu takut sama manusia, itu abang bilang lagi dalam Al-Quran. Coba sebutin ayatnya yang bilang. Oke. Kita tunjukkan. Kalau kita ngomong selalu ada dalilnya. Saya kalau ngomong Bang tidak pernah ngarang bebas. Karena kalau saya ngarang bebas nanti saya terjun dari Monas. Ya. Baik. Surat Al-Ahzab. Baik ya. Ayat 36. 37. Ya, silakan ya. Saya akan berikan kepada Anda. Kalau Anda ini kalau Anda baca Quran nggak baca terjemahannya ya Anda tidak akan ngerti ini. Oke, baik kita bacakan. Betul ini surat Al-Ahzab ayat 37. Betul atau tidak? Ya, betul, Pak. Oke, saya bacakan. Dan ingatlah ketika kamu di sini maksudnya Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia nih. Dan kamu takut kepada manusia. Siapa di sini kamu? Coba lanjutkan aja Bang bacanya. Nah. Anda di sini tidak tahu di sini kamu siapa. Nih, saya bacakan saja nih ya, perhatikan. Dan ketika kamu wahai Nabi berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya, siapa? Yaitu Zaid. Ya, bin Haritsah yang dimerdekakan oleh Nabi dan pernah diangkat sebagai anak angkatnya. Dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya. Apa? Muhammad ngomong apa sama Zaid? Tahanlah terus istrimu. Biarkan istrimu Zainab binti Jahsy, jangan kau ceraikan dalam ikatan pernikahanmu dan jangan mentalaknya dan bertakwalah kepada Allah wahai Zaid. Dan kamu menyembunyikan dalam hatimu wahai Nabi apa yang Allah wahyukan kepadamu, yaitu talak Zaid terhadap istrinya dan menikahkan kamu dengan mantan istrinya tersebut. Jadi Muhammad menyembunyikan bahwa istrinya Zaid itu akan menjadi istri Muhammad. Cuman Muhammad takut ngomong itu. Makanya dikatakan Muhammad di sini takut kepada manusia dan Allah menampakkan yang kamu sembunyikan. Kamu takut kepada orang-orang munafik yang akan berkata Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya. Muhammad takut di sini. Jadi jelas sekali di sini dikatakan dan kamu takut kepada manusia. Ini jelas nih ngomong tentang Muhammad.
Saya kalau ngomong ada dalilnya. Jelas ini nih. Kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang berhak kamu takuti. Nih. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, maka kami nikahkan kamu dengan istrinya. Nah itu dah. Cuman Muhammad takut menyampaikan kebenaran itu. Gini ceritanya biar tahu. Ini. Jadi gini loh. Suatu waktu Muhammad itu punya seorang anak angkat namanya Zaid. Oke? Nah, Zaid ini dinikahkan sama Muhammad. Dinikahkan dengan siapa? Dinikahkan dengan Zainab. Tetapi kalau orang muslim kalau ngomong, kalau Nabi memilihkan jodoh, insya Allah sakinah, mawadah, marohmah. Ternyata Muhammad yang pilihkan jodoh, rumah tangganya hancur berantakan. Marahan terus. Akhirnya Muhammad bilang gini, Zaid, jangan kau ceraikan istrimu. Nah, di sini padahal Muhammad tahu bahwa istrinya Zaid itu mau jadi istri Muhammad. Loh, ini banyak orang nggak tahu. Aduh, banyak tidak tahu. Coba, betul tidak di situ Muhammad takut kepada manusia? Sejujurnya belum baca, Pak, kalau soal itu. Ya udah, kalau perspektif dalam belum baca. dalam- Kamu punya Quran nggak di situ? Punya Quran nggak? punya. Nah, cuma ambil Quranmu, buka surat Al-Ahzab ayat 37. Udah. Coba buka surat Al-Ahzab 37 silakan. Kalau pembahasannya tadi kan Bang, kalau aku Inilah saya tadi bilang itu aja. teman-teman datang ke sini cuma modal nekat doang. Kalau kamu hanya datang bermodalkan nekat, apa yang mau didengar sama orang? Aduh, oke, biar gak panjang-panjang lah. Nanti panjang-panjang gini. Ada nggak dalilnya dalam Quran Muhammad itu suci? Nggak ada. Oke, berarti yang suci, yang benar menurut Al-Quran. Sebagai Oke. Kalau begitu, mana yang lebih pantas supaya kau dengar, kau ikuti? Isa atau Muhammad? dua-duanya. Karena Ya, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana, tidur di bawah sana. Aduh. Yang suci Isa, yang berdosa Muhammad. Yang mana yang diikuti Muhammad? Sungguh kamu berada di dalam keraguan-raguan yang nyata, tetapi kamu tiada mengetahuinya. Oh, gak percaya dia sudah. Ini gimana ini orang-orang ini? Heran saya. Oke. Ini kok banyak sekali nih. Selamat malam bapak-bapak yang budiman. Anda muslim sekalian. Selamat malam bapak-bapak. Saya tidak berbudi dan tidak beriman. Berarti Anda bukan Islam. Bukan. Di KTP tertulis apa? Agama saya Buddha. Bohong ini orang. Belum sudah berdusta, saudara-saudara. Tidak boleh kalian berdusta. Anda lihat ini. Ini Al-Ustadz Al-Kristen. Kenapa kalian ini Muslim tapi tukang bohong? Mas. Ya, sebentar, pakai waktu dulu. Ayo, silakan. Silakan. Kacamatanya pindahin dulu. Tanya. Kacamatanya pindahin dulu. Kenapa harus dipindahin? Sama semua gak sopan loh. Gak sopan kata siapa? Ini memang gaya style saya. Cocok, gak sesuai. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Gini, sebentar.
Saya mau tanya dulu kepada Abang Antu. Sebentar, Antu. Sebentar, nama Anda Antu Bayu. Oke, Bang Antu Bayu. Kenapa Anda Islam, tapi Anda ngaku Buddha? Apa karena Anda ngikutin Muhammad yang membolehkan berdusta di dalam 3 hal? Konslet memang ini berarti. Konslet, astagfirullah. Apa Anda tidak tahu bahwa Nabi Muhammad mengizinkan orang Islam berdusta dalam 3 hal? Makasih Kak Mimosa. Thank you Kak. Silakan. Tidak tahu kan? Tidak tahu. Coba sekarang saya tanya dulu sebentar. Yang di atas saya tanya. Paman hukum. Ini hukum ini. Jangan hukum ini loh. Silakan. Bang, Anda Muslim? Muslim. Oke. Anda tahu tidak bahwa Muhammad membolehkan berdusta dalam 3 hal? Apa hak Anda untuk bertanya ke saya soal itu? Berat ini jawabannya pula boleh. Astaga. Inilah toh saudara-saudara, banyak orang Islam itu tidak pernah diajari yang begini. Karena yang diajari dalam ceramah-ceramah Mama Dede, Muhammad itu suci mulia. Padahal itu bohong. Satu-satunya nabi yang mengajari boleh berdusta dalam 3 boleh berdusta hanyalah Muhammad. Coba diam dulu. Kacamata aja yang dibahas ini. Bentar. Ngobrolnya. Sebentar. Apa dengan kacamata saya diganti lalu hadisnya berubah? Enggak. Tanya, bedain dulu. Ini bukan Kacamata ahli saya agama, mau ahli surga ditutup, ini. kacamata saya mau dilepas pun hadisnya tetap tidak berubah. Dengarkan. Kacamatanya bedain dulu, biar enak kita ngobrol. Sebentar, baik. Saya tunjukkan kepadamu ya. Nih. Bang, kamu Bentar. sunat belum, Bang? Nih, aku tunjukkan. Kau jangan lari-lari dari tema. Dengarkan saya. Dengarkan nih, perhatikan. Perhatikan. Supaya tidak dibilang bohong ya. Dengarkan. Bolehkah kita bohong demi kebaikan? Boleh bohong. 3. Pertama, mendamaikan orang yang berkelahi. Kedua, pada saat jihad perang, menolong orang Islam dari kejaran musuh. Ada tadi dia masuk sini? Tak ada. Betul, tak ada. Pergi. Boleh. Yang ketiga, mendamaikan rumah tangga. Ya, yang lebih jelas saja ini. Nih, lebih jelas nih. Boleh bohong hanya 3 perkara saja. Pertama, mendamaikan orang kelahi. 2, istri kepada suami. Boleh bohong istri kepada suami. Suami kepada istri boleh berbohong. Contoh, suami kawin lagi. Nah, kalau suami kawin lagi, istri telepon, kamu kawin lagi nggak? Tidak. Nah, boleh. Boleh berdusta. Itulah ajaran Muhammad. Anda tidak percaya. Coba, betul atau salah yang saya katakan? Betul atau salah? Apanya? Astaga, kita udah ngomong panjang lebar, dia nggak dengar. Berat, saudara-saudara. Bang, abang denger? Abang udah ngopi belum? Satunya nabi yang membolehkan berdusta itu adalah Muhammad. Udah Anda ngopi tahu belum? itu atau tidak? Udah ngopi? Kamu Nggak tuh ada ngomong begitu gini loh. loh, bilang aja gini, Bang, saya ini taunya hukum bang, hukum togut, hukum buatan Belanda, buatan kafir. Itu yang kau bilang, itu baru lebih jelas. Kalau ngomong Nggak, Islam gini, bang, oke, terus oke, terang oke, saja gini. bang, saya nggak tahu Gini, apa-apa. Kalau kamu jujur seperti itu lebih mantap. Apanya yang mau dijujurin? Apanya Oke, yang mau dijujurin? sekarang kamu tahu itu atau tidak? Apanya yang ditanya? Yang perlu Yang kita... barusan tadi yang saya utarakan tadi, tahu atau tidak bahwa Nggak dengar. Nabi mengizinkan Tadi. berdusta dalam 3 hal? Tadi kamu itu nggak ada suaranya. Oke, saya ulang lagi. Ini muslim loh, ini muslim ya. Muslim.
Semoga Muslim ngerti dengan agamanya. Coba sekarang saya tanya. Nggak usah pikir. Dia kalau bahas Oke, masalah baik. ini, Ya sudah, baik. Nggak usah pikir. Sekarang begini. Bitcoin. Saya tanya Anda tahu bahwa Muhammad mengizinkan berdusta dalam 3 hal. Salah satunya adalah suami kepada istri, istri kepada suami boleh berbohong? Boleh. Ya, kau tidur di bawah sana. Mereka itu saudara-saudara selalu saja ngeles. Kalau mereka nggak tahu, pura-pura lagi ngobrol, pura-pura lah lagi ngomong sama orang, pura-pura lah lagi ngelayanin beli. Makasih Bang PG, thank you Bang. Pura-pura lah ngangkat Kenapa sih kalian itu tidak mau jujur? Bilang aja, Bang, walaupun saya Islam, saya tidak tahu tentang agama Islam karena saya Islam cuman ikut-ikutan saja. Kalau begitu kan lebih jujur, saya pun lebih ngerti. Oh ya sudah kalau begitu Bang, gak usah ngobrol sama saya. Gimana? Mari kita bedah dekonstruksi data dan argumentasi pada video tadi. Kita mulai dari yang pertama. Pembongkaran defisit literasi dan tekstual Surat Maryam ayat 19. Pernyataan awal lawan debat langsung memicu keruntuhan pertamanya ketika ia berujar dengan sangat percaya diri, tidak ada manusia yang suci dalam Al-Quran. Edis TV merespons dingin dengan menyodorkan bukti teks Al-Quran Surat Maryam ayat 19 yang berbunyi, Li ahabalaki gulaman zakia, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, merujuk pada Isa Al-Masih. Sang lawan terpojok dan terpaksa mengakui kenyataan tekstual tersebut. Di titik awal ini terjadi kecacatan logika yang dalam ilmu retorika disebut generalisasi tanpa dasar data. Lawan debat menjadi korban dari doktrin mimbar panggung yang mengklaim bahwa semua manusia sama tanpa pernah memeriksa literatur primernya sendiri. Secara hermeneutika dan filologi teks, kata zakia dalam kebahasaan Semit kuno dan Arab klasik merujuk pada kesucian absolut dari noda dosa sejak lahir. Dalam seluruh korpus teks Al-Quran, predikat zakia yang melekat pada seorang manusia sejak lahir secara eksplisit dan tunggal hanya diberikan kepada Isa, Surat Maryam ayat 19. Edis TV menelanjangi kenyataan ini di depan kamera. Saat lawan debat dipaksa menjawab apakah ada manusia lain yang disebut zakia di dalam kitabnya, ia harus menelan ludah dan menjawab, tidak ada. Runtuhlah narasi apologetis bahwa semua figur diperlakukan sama dalam teks tersebut. Yang kedua, dekonstruksi sifat kemanusiaan, analisis teks kritis Surat Al-Ahzab ayat 37. Lawan debat menantang Edis TV untuk membuktikan klaimnya bahwa figur utama agama mereka digambarkan memiliki rasa takut kepada manusia. Edis TV tidak berdebat dengan perasaan. Ia membuka Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 37 yang membongkar skandal sejarah seputar narasi pernikahan Zainab binti Jahsyah dan Zaid bin Haritsah, di mana teks Al-Quran menegur figur tersebut dengan frasa wa takhsyan nasa wallahu ahaqqu an tahsyah, dan kamu takut kepada manusia, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Ini adalah pukulan telak yang membongkar klaim kesucian absolut figur utama. Melalui pendekatan historis kritis eksegesis, konstruksi teks Al-Ahzab ayat 37 ini mengabadikan momen psikologis di mana timbul rasa gentar terhadap stigma sosial, yaitu ketakutan terhadap penilaian manusia atau orang-orang munafik terkait pernikahan dengan mantan istri anak angkat, yaitu Zaid. Teks Al-Quran sendiri yang menjatuhkan teguran secara eksplisit bahwa ada ketakutan pada manusia di atas ketakutan pada penciptanya. Pengakuan polos lawan debat. Saat dibacakan teks yang begitu eksplisit, lawan debat memberikan jawaban yang sangat tragis bagi seorang pembela dogma. Sejujurnya, belum baca Bang kalau soal itu. Disinilah Edis TV menyemburkan kritikan paling tajam. Teman-teman datang ke sini cuma modal nekat doang.
Ini adalah cermin dari Dunning-Kruger Effect, di mana seseorang merasa kompeten berdebat tentang agama, namun saat disodorkan teks asli dari kitab sucinya sendiri, ia mengaku belum pernah membacanya. Yang ketiga, silogisme logika dan disonansi kognitif. EDIS-TV kemudian membangun kerangka logika formal yang mengunci lawan debat dalam sudut yang tak terhindarkan. Premis A, kitab suci mengkonfirmasi Isa adalah figur yang suci, Zakia. Premis B, kitab suci mengkonfirmasi Muhammad ditegur karena takut kepada manusia dan memiliki celah kemanusiaan. Pertanyaannya, mana yang lebih pantas untuk kamu dengar dan ikuti? Lawan debat menjawab dengan bingung, dua-duanya. EDIS-TV membalas, kau tidur di bawah sana. Jawaban dua-duanya adalah indikasi telanjang dari disonansi kognitif. Secara hukum logika formal, dua atribut yang bertentangan secara hierarkis, yang satu diakui suci mutlak dan yang satu ditegur karena keterbatasan moral atau psikologis, tidak mungkin menduduki otoritas moral yang setara. Lawan debat tidak mampu menggunakan logika silogisme dasar. Karena ketakutan ideologis untuk mengakui keunggulan teks Isa, pikirannya mengalami kelumpuhan logis sehingga melontarkan jawaban absurd yang memicu sindiran tajam dari EDIS-TV. Yang keempat, pembedahan hadis boleh berdusta dan mekanisme pertahanan diri. Memasuki sesi kedua, hadir lawan debat yang mengaku beragama Buddha, namun teridentifikasi sebagai Muslim yang bernama Antu Bayu. EDIS-TV membongkar motif kebohongan ini dan menghubungkannya dengan literatur hadis tentang keizinan berdusta. EDIS-TV menunjukkan video ceramah Ustadz Abdul Somad tentang 3 hal yang dibolehkan berdusta, dalam perang, mendamaikan orang, dan hubungan suami istri. Sesi ini membongkar dimensi etika sosiologis yang amat krusial. 1. Etika deontologis Kantian. Dalam filsafat etika universal Immanuel Kant, kejujuran adalah kewajiban kategoris yang bersifat mutlak. Ketika sebuah sistem kepercayaan melegalkan kebohongan demi alasan tertentu, secara sosiologis, hal itu merusak fondasi percaya dalam komunikasi publik. 2. Mekanisme evasion atau ngeles. Saat diajukan pertanyaan langsung apakah mereka tahu hadis keizinan berdusta tersebut, lawan debat melakukan serangkaian manuver psikologis, berpura-pura suara tidak terdengar, berpura-pura mengalihkan fokus ke kacamata EDIS-TV, hingga berpura-pura sibuk. EDIS-TV membongkar kepalsuan sikap ini secara brutal. Kenapa sih kalian itu tidak mau jujur? Bilang aja bang, walaupun saya Islam, saya tidak tahu tentang agama saya karena cuma ikut-ikutan. Kalau begitu kan lebih jujur. Rangkaian perdebatan dalam video tadi akhirnya bermuara pada satu kesimpulan filosofis yang amat telanjang dan tidak bisa diputarbalikkan lagi. EDIS-TV tidak sekedar memenangkan perdebatan retoris di panggung media sosial, melainkan berhasil melakukan dekonstruksi metodologis menyeluruh atas ilusi kesucian dan kebodohan sistematis yang dipelihara oleh dogma. Melalui pembuktian berbasis teks, EDIS-TV berhasil mengunci 4 pilar kemenangan intelektual mutlak. 1. Kebutaan literasi kitab. Pembela dogma terbukti tidak pernah membaca terjemahan kitab sucinya sendiri, sehingga tidak tahu bahwa predikat suci atau zakiyah secara filologis dan tekstual hanya milik Isa Al-Masih. 2. Pengakuan teks atas celah kemanusiaan. Membuktikan secara historis kritis bahwa kitab suci lawan debat sendiri yang mencatat teguran atas rasa takut kepada manusia pada figur nabinya. 3. Kelumpuhan logika formal. Menelanjangi disonansi kognitif lawan yang melanggar hukum kontradiksi saat dipaksa memilih antara otoritas yang suci dengan yang memiliki celah. 4. Pembongkaran standar moral. Membeberkan doktrin keizinan berdusta dalam literatur sahih yang membuat penganutnya terbiasa bersilat lidah, berpura-pura, dan tidak jujur saat terpojok dalam diskusi. Perdebatan tadi memberikan pesan mendalam bagi kita semua. Keimanan tanpa literasi adalah kebodohan yang dipelihara, dan dogma tanpa uji tekstual hanyalah ilusi panggung yang siap hancur saat berhadapan dengan fakta. Sekian dulu video kali ini, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikannya hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.